Yuk kita lihat kondisi Sungai Citarum saat airnya sedang surut. Kali ini saya akan menelusuri Sungai Citarum dari Dayakolot sampai ke Majalaya dengan menggunakan sepeda alias gowes loh, sambil berolahraga. Ini saya sedang menelusuri Sungai Citarum ke arah Majalaya. Jadi kita melihat Sungai Citarum dalam keadaan kering. Begitu saya jalan, saya agak kaget juga ya, karena melihat kondisi Sungai Citarum ini yang airnya sedang surut, itu mirip dengan bak sampah yang memanjang di aliran sungai. Ini tumpukan di sini. Coba kita lihat, ini ada bangkai ayam di sini, ada bola, dan sampah-sampah plastik masih berserakan. Ini sampah plastiknya itu udah dibungkus ya, berarti ini adalah orang-orang yang membuang kemudian dia terpendam. Dan pada saat musim kemarau akhirnya kelihatan bahwa di Sungai Citarum ini masih banyak sampah. Saat debit airnya tinggi, sampah-sampah ini tersembunyi di dalam air. Seolah-olah Sungai Citarum ini bersih dan bebas sampah. Namun, saat musim kemarau tiba dan airnya surut, terlihat banyak sekali sampah berserakan di dalam sungai. Nah, ini saya sekarang berada di pertigaan antara Sungai Citarik dengan Sungai Citarum. Kita melihat Sungai Citarum ini dalam keadaan surut. Kita bisa menemukan sampah plastik, ada karung, bahkan ada kasur bekas dan kursi bekas. Ini menjadi pemandangan yang sangat menyayat hati. Nah, ini saya sedang berada di Sungai Citarum, berada di bawah sungainya. Ini adalah penampakan kondisi Sungai Citarum yang sedang surut. Karena sekarang musim kemarau, jadi surut. Di sini banyak sekali sampah-sampah. Lihat, ini ada jembatan apung ya. Saya berada di daerah mana ini nggak tahu. Pokoknya tujuan saya adalah ke Majalaya untuk menelusuri Sungai Citarum. Semakin ke hulu, airnya itu semakin keruh dan berwarna hitam. Kalau tambah ke sini, saya kan dari sana Pak, ya. Dari Balai Endah. Ya. Itu airnya nggak begitu keruh kayak gini. Di sini lebih keruh air. Oh, itu udah campur sama yang dari Citarik. Dari Citarik mungkin ya. Iya. Masih bersih. Masih bersih. Kalau yang ini ke sini kotor banget. Tiap itu berarti masih kini ada limbah buang ke Citarum. Jadi airnya kan biru, hitam. Iya, hitam. Memang sungguh ironis. Sungai yang seharusnya sudah bersih ini masih tetap menjadi tempat pembuangan sampah rumah tangga dan limbah. Pernahkah Anda mendengar beberapa bulan yang lalu tentang adanya lautan sampah yang cukup viral? Mungkin masih ingat ya, yaitu di bawah jembatan Kalender Hamilton yang ada di Batujajar, Bandung Barat. Itulah bukti nyata. Akumulasi sampah yang datang dari hulu terus mengalir tanpa henti dan tidak kelihatan. Sungguh memprihatinkan. Keangkat itu kan dari atas itu. Iya. Yang satu karung-karung itu kan. Ya berarti kan yang banyak
yang buang sampah dari sana itu masih banyak. Masih. Iya. Masih. Soalnya kan kalau dangkal gitu nggak valid. Nanti datang cai kan dia ngambang ke bawah semua. Kerja keras pemerintah yang dibantu oleh TNI Angkatan Darat itu akan sia-sia kalau menurut saya bila masyarakatnya masih suka membuang sampah ke sungai. Saya kira sudah saatnya pemerintah berani memberikan sanksi yang tegas. Bila perlu, pidanakan itu tuh yang suka membuang sampah ke sungai untuk memberikan efek jera. Saya beranggapan sampah-sampah yang berserakan datangnya itu dari anak-anak Sungai Citarum, seperti Sungai Cikapundung, Sungai Citarik, Sungai Cikeruh, dan banyak lagi sungai-sungai kecil yang muaranya mengalir ke Sungai Citarum. Saya mengatakan seperti itu karena saya pernah menelusuri beberapa anak Sungai Citarum, yaitu Sungai Cikapundung dan Sungai Citarik. Nih, kalau mau lihat, link videonya ada di deskripsi video ini. Saat menelusuri Sungai Citarum, justru saya melihat warga yang tinggal di pinggiran Sungai Citarum nih ya, dari arah Dayakolot sampai ke Majalaya, itu cukup disiplin. Mereka lebih suka membakar sampah daripada membuang ke dalam sungai. Dan saya menyaksikan sendiri. Kebersihan Sungai Citarum akan menjadi cerminan dari masyarakat Jawa Barat. Bila Citarum bersih, akan menjadi kebanggaan warga Jawa Barat. Namun sebaliknya, bila kondisi Citarum ini masih kotor dan banyak ditemukan sampah, tentu akan mencoreng warga Jawa Barat. Akibat hanya segelintir ulah sebagian warga yang masih suka membuang sampah seenaknya. Marilah kita bersama-sama menjaga dan melestarikan Sungai Citarum, agar generasi mendatang dapat menikmati keindahan dan manfaatnya dari Sungai Citarum ini. Anak-anak kita berhak atas lingkungan yang bersih dan sehat. Mereka adalah generasi penerus yang akan menanggung beban kerusakan lingkungan yang kita buat. Selamatkan Citarum untuk anak cucu kita. Nah, dapat. Oh, mana coba lihat. Wih, ikan keting. Atau pakai apa? Saringan. Wah, banyak banget ya ikan ketingnya. Kita perlu bertanya, mengapa pembangunan infrastruktur besar seperti jalan tol, IKN, dan lain-lain bisa berjalan dengan cepat, sementara untuk membersihkan Sungai Citarum ini masih terkesan setengah-setengah. Sungai ini adalah aset berharga bagi kita semua, maka sudah seharusnya kita berjuang untuk menyelamatkannya. Untuk mengatasi masalah ini, tentu dibutuhkan upaya yang serius dan berkelanjutan dari pemerintah dan juga didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Pengerukan sungai, sosialisasi tentang bahaya membuang sampah sembarangan, serta penegakan hukum yang tegas. Sekali lagi, saya sampaikan perlu adanya penegakan hukum yang tegas, harus menjadi prioritas. Nah, itulah perjalanan gowe saya menelusuri Sungai Citarum. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Salam olahraga.